Nggak tahu. Betul? Ya, hari ini ada kejadian apa hari ini? Siapa yang mengejek? Kayak kamu mengejek. Siapa? Orang tuanya siapa? Juliano. Kira-kira Juliano kalau dipanggil pakai nama orang tuanya, bagaimana perasaannya? Marah. Lah itu tahu kalau dipanggil pakai nama orang tua, otomatis marah. Terus kemarin sampai adu fisik tidak, pukul-pukulan tidak, tapi sampai marah-marah, teriak-teriak gitu. Iya, boleh bermain, tapi tidak boleh memanggil dengan nama orang tua. Karena apa? Kenapa? Ayo, bisa membuat orang menjadi marah. Ya, kalau emosinya bisa terkontrol bagus, tapi kalau tidak, nanti bisa berbahaya. Nah, sekarang kira-kira seandainya Bu Reni minta kalian saling memaafkan, bagaimana? Mau tidak? Mau? Betul? Setelah ini bagaimana? Apa kalian nanti akan melakukan hal yang sama atau bagaimana? Tidak. Terus ke depannya bagaimana? Kalau bermain bagaimana? Harus rukun, saling menyayangi, tidak boleh ejekan ya. Hari ini cukup, besok kalau ada masalah lagi boleh dipanggil loh ya berdua. Ya, Selatan tahu tidak kenapa Bu Reni panggil ke sini? Tidak mengerjakan PR. Nah, berarti kamu sadar diri, sadar bahwa kamu melakukan kesalahan. Nah, ingat tidak keyakinan kelasmu apa? Bertanggung jawab berarti kamu hari ini tidak mengerjakan PR. Boleh sekali, memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Boleh tidak mengerjakan karena lupa, tapi tidak boleh setiap hari. Hampir setiap hari hampir setiap hari tidak mengerjakan PR, namanya apa? Kenapa? Ayo. Kalau tidak setiap hari tidak mengerjakan PR, berarti kamu bertanggung jawab atau tidak? Iya. Tidak mengerjakan PR, kamu bertanggung jawab? Yakin? Iya. Berarti kamu meyakini kamu suka dengan kesalahanmu kalau Zlatan bilang tidak mengerjakan PR itu adalah sikap bertanggung jawab. Ayo. Tidak bertanggung jawab. Nah, keyakinan kelasmu berarti ketika diberikan tugas harus apa? Harus dikerjakan. Terus bagaimana Zlatan setelah ini? Tidak akan mengulangi kesalahan. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Apa ya, Mas? Kenapa? Udah mengerjain tapi bukunya ketinggalan. Saya tapi punya ketinggalan. Setiap hari punya ketinggalan ya. Berarti harus bagaimana? Agar bukumu tidak ketinggalan. Jadwalnya yang teliti. Yakin? Besok mau diulangi tidak? Tidak. Berarti hari ini kamu sadar tidak kesalahannya apa tadi? Tidak mengerjakan PR berarti termasuk tidak bertanggung jawab. Kedepannya lagi harus lebih baik lagi. Nah, hari ini jangan diulangi lagi. Besok jadi anak yang lebih baik dan bertanggung jawab kepada siapapun, termasuk kepada tugas, kepada Tuhan juga. Harus rajin beribadah. Mesti ini ya, tidurnya malam. Enggak. Tidur sekolah ini jam 9. Ya, berarti tidak belajar dong. Belajar. Terus kenapa bisa sampai ketinggalan? Berarti kurang teliti, ya kan? Punya kurang satu lagi ya. Berarti besok apa yang harus kamu lakukan agar kesalahanmu tidak terulang lagi? Menjadwal yang teliti. Ya, oke, menjadwal yang teliti. Sanggup? Sanggup. Baik.
Terima kasih, hari ini sudah. Besok jangan diulangi lagi kesalahannya. Oke? Oke. Setelah saya dipanggil Bu Reni, saya tidak akan mengulangi kesalahan lagi dan menjadwal yang teliti dan terus mengerjakan PR dan tidur tidak kemalaman. Bagaimana perasaannya? Sangat mengecewakan. Nah, kenapa kamu kecewa? Ya, tidak mengerjakan PR. Oke. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kah? Kenapa masih ada yang terlambat? Kaila mana? Kaila di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kaila, sini kok. Apa lagi alasanmu Kaila? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kau! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kaila, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Jangan lagi ada yang melempar. Kaila duduk kok. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Betul-betul ini Kaila, Dik. Tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kaila? Assalamualaikum Bu. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasanmu. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kau berdiri terus di depan. Dede terlambat miseng. Sudah 1 jam lebih Mini Kaila tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kaila? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kaila. Udah terlambat mau kok lagi. Kaila ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat Bu, tapi kenapa saya tetap dihukum? Kok enggak masuk toh kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kaila, jelaskan kok. Bicara kok. Kaila. Maafkan Kak teman-teman.
Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira mau kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Adakah hidup yang sempurna bagai dongeng kecilku dulu? Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Tak pernah ku ingin menjauh. Tahukah kau akan rinduku? Sujud ampunkanlah dosaku, melukai hatimu bunda. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Tak ada setulus cintamu. Tak ada seteduh pelukmu.
hadirmu oh bunda. Tidurkan ku dalam pelukmu. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua tidak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh kak jadi insinyur, tidak bakalan kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari kak. Lemparkan mak, lempar nih, lempar nih, lempar. Saya kira mau kita menghukum kak, hukum mak. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, saya mengganggu waktunya harusnya istirahat. Mohon maaf, terima kasih atas bimbingannya sebelumnya. Kami bacakan untuk acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Buddha, yang ketiga nanti saya akan mengisi langsung tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang selama ini sudah saya pelajari. Kemudian nanti ada diskusi sharing, kemudian nanti penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan acara dengar bacaan bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah ini nanti akan memberikan kelancaran acara yang akan kita semua laksanakan pada siang hari ini. Kemudian yang kedua, saya serahkan langsung untuk sambutan kepada Ibu Sri Sudarina Waksi sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas waktunya, Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru, karyawan yang saya hormati, kakak-kakak mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita berkumpul di kelas ini dalam rangka ikut nyekuyung kegiatan teman kita, yaitu
Bu Deni, yang mana pada hari ini beliau akan menyampaikan diseminasi calon guru penggerak mengenai budaya positif di sekolah dengan mengambil temanya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Besar harapan saya setelah nanti Bu Deni menyampaikan materinya, kita bisa saling bersama, kemudian hal-hal yang baik bisa segera kita terapkan di sekolah kita. Selain itu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Deni yang tahun ini lolos sebagai calon guru penggerak. Berharap juga di tahun berikutnya ada nanti teman-teman yang lainnya, terutama yang masih muda-muda, yuk mumpung ini masih ada rekrutmen kembali calon guru penggerak angkatan 12 kalau tidak salah, yang nantinya tidak, kabar yang saya terima tidak membatasi usia. Monggo berusaha bareng-bareng untuk mengikuti kegiatan tersebut, karena memang dengan adanya guru penggerak itu mendongkrak di rapor pendidikan kita. Besar harapan juga nantinya Bu Deni bisa sebagai volunteer, ya, sebagai volunteer di sini setelah kemarin diawali oleh Miss Ari. Nah, Miss Ari sudah angkatan ke-7 ya, Miss ya, sudah lolos di angkatan ke-7. Tinggal Miss Ari satu langkah lagi. Tugas saya menghantarkan beliau Miss Ari untuk menuju seleksi kepala sekolah. Karena kepala sekolah dikatakan sukses dan berhasil jika bisa mengantarkan gurunya untuk lolos menjadi kepala sekolah. Jadi saya masih ada satu tanggung jawab untuk meloloskan Miss Ari juga menapaki seleksi kepala sekolah, supaya nanti di tahun depan ada lagi ya Miss. Karena kemarin Miss Ari sebenarnya sudah lolos secara kriteria, tapi Miss Ari belum siap. Semoga di tahun nanti Miss Ari kesal untuk mengikutinya. Kemudian untuk Mbak Deni, besar harapan saya nantinya setelah beberapa hal yang panjenengan ikuti di kegiatan guru penggerak ini, mestinya banyak hal positif, banyak ilmu yang panjenengan dapatkan. Tolong disebarkan, diimbaskan ke teman-teman kita, sehingga nanti teman-teman bisa mengikuti gerakan panjenengan juga dan berdampak positif untuk semuanya, baik itu untuk panjenengan secara pribadi, untuk sekolah secara umumnya, dan terkhusus untuk anak-anak kita, yang mana anak-anak itu merupakan generasi penerus kita yang nantinya akan menjadi pengganti dan pemimpin negara ini. Kiranya kurang bijak kalau saya terlalu panjang lebar, mohon maaf jika ada salah kata ketika saya matur. Sekali lagi sukses untuk Mbak Reni, semoga nantinya menjadikan ilmu yang barokah bagi panjenengan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah mengantarkan saya kegiatan hari ini. Langsung saja Bapak Ibu. Wajahnya sepertinya menegangkan sekali, saya jadi takut ngomong ini. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kita berjalan santai saja, tidak usah tegang-tegang ya. Karena nanti yang saya sampaikan mungkin secara tidak langsung panjenengan semua sudah melaksanakan, dan saya yakin pengalaman panjenengan sudah lebih banyak dari saya mungkin. Ya, ini langsung saja. Di sini nanti saya akan menyebarkan apa saja yang sudah saya tahu selama saya menjalani pelatihan guru penggerak ini. Nanti barangkali bisa panjenengan semua ambil yang baiknya, yang jelek jangan diambil. Oke. Untuk mengawali pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita coba fokuskan dulu. Mungkin tidak ada keyakinan atau kesepakatan pada acara hari ini untuk bagaimana, mungkin kita hanya fokus di diri saja. Ketika saya menyampaikan, mungkin Bapak Ibu yang ingin menanggapi atau mungkin ingin mendiskusikan dengan saya dan teman-teman, silakan panjenengan semua nanti bisa berdiskusi dengan semangat dan senang. Dan semoga nanti yang saya aturkan kepada panjenengan bisa bermanfaat.
kita coba ice breaking dulu. Ini adalah beberapa makanan yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu sudah mengenal ini apa? Serabi. Serabi dari mana Bapak Ibu? Solo. Kalau kita cek. Iya. Kemudian apa ini Bapak Ibu? Rendang. Iya, rendang. Rendang dari mana kah? Dari Padang. Kita sekali dulu. Iya. Ini apa Bapak Ibu? Caranya tinggi jalan tapi enaknya luar biasa. Dari mana kah? Oke. Apa namanya? Sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah untuk setiap instansi agar menerapkan budaya positif. Pada hakikatnya memang sudah kita terapkan. Ini hanyalah teorinya, muncullah teorinya agar nanti memperkuat kita dalam melaksanakan apa yang kita lakukan. Di sini budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah. Itu yang berpihak pada murid. Kalau berpihak pada murid itu Bapak Ibu, teorinya siapa ya? Pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, betul. Betul Bapak Ibu. Itu adalah teori yang berasal dari Ki Hajar Dewantara berharap kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa berpihak pada murid. Tapi nanti tetap ada pembahasan tanda kutipnya, berpihak pada murid yang seperti apa? Apakah semua yang mereka butuhkan termasuk main game, bisa melakukan seenaknya, kekerasan seenaknya, apakah itu juga termasuk atau bukan? Nah ini nanti juga dalam tanda kutip. Tidak semua yang murid inginkan itu bisa kita berikan. Hanya kegiatan-kegiatan yang positif saja yang kita bisa berikan kepada mereka. Agar apa? Agar mereka bisa memberikan suatu pendapat atau mereka bisa bernalar lebih kritis lagi. Karena apa? Pada zaman sekarang kalau kita tidak bisa bicara, kita pintar, tapi kita tidak bisa mengutarakan. Nanti kita juga orang lain tidak akan pernah tahu apa yang kita miliki, seperti itu. Nah ini konsep utama. Ini nanti ketika pendengar semua membuka LMS pasti ada ini semuanya. Termasuk yang ada di PMR itu juga ada. Ketika pendengar membuka YouTube, kemudian pendengar buka ketika dari Hajar Dewantara pendidikan, teori pendidikan mengenai Ki Hajar Dewantara, ini juga pasti akan masuk. Yang menjadi konsep utama yaitu pembelajaran paradigma baru. Bagi di sini nanti kita akan diberikan pemahaman baru mengenai pendidikan itu tidak hanya stagnan di sini saja, hanya berada di zaman kolonial, tapi sekarang juga perubahannya semakin berkembang. Otomatis pola pikir anak juga akan berkembang pula. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah di sini nanti juga akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol eksekusi, kemudian keyakinan pembelajaran, serta yang terakhir adalah pendidikan eksekusi. Mari kita bahas untuk selanjutnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Pasti setiap sekolah ada Bapak Ibu pernah mendengar profil pelajar Pancasila. Itu di mana-mana pasti sekarang kita akan terbiasa mendengarkan dengan ini sejenis apa ya, jargon atau apa ya ini ya? Profil pelajar Pancasila. Nah di sini nanti akan ada banyak sekali pemahaman-pemahaman baru yang mungkin kita sudah melaksanakan tapi kita tidak tahu teorinya. Nah dari pemerintah, dari Kemendikbud itu mengharapkan meskipun kita sudah melaksanakan tapi kita juga punya dasar untuk melangkah seperti itu. Kemudian disiplin positif. Untuk cara penerapan disiplin positif masing-masing anak dan masing-masing kelas, saya yakin tentunya berbeda. Nah di sini akan lebih berfokus pada kontrol diri dan melaksanakan tindakan. Jadi kita sebagai guru akan melaksanakan tindakan kontrol untuk mengarahkan siswa-siswi kita menuju ke masa depan yang mereka inginkan. Mungkin mereka ada yang di masa depan mereka menginginkan menjadi dokter,
sekolah dasar. Kemudian untuk membuat murid memahami berdasarkan motivasi internal. Mungkin motivasi eksternal banyak sekali, tapi motivasi internal itu adalah yang paling penting. Bukan akibat dari paksaan, ujian, atau hukuman. SDM juga yang berbeda, guru juga mempunyai cara mengajar yang berbeda. Tapi bagaimana caranya kita menyikapi itu agar menjadi suatu keyakinan kelas yang bisa diterima setiap anak dari dalam diri, bukan dari gurunya sendiri. Kemudian untuk kebutuhan dasar manusia, saya yakin Bapak Ibu sudah paham apa kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Dari makan, dari kebutuhan hidup yang lainnya seperti pakaian, papan, sandang, pangan, dan lain sebagainya, itu merupakan kebutuhan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita memberikan kasih sayang tapi tidak memberikan rasa diterima pada anak, saya yakin anak akan sering kali merasa kecil hati. Karena apa? Mungkin mereka akan tahu, oh kemampuan saya seperti ini, tapi saya tidak disebutnya namanya. Itu mengapa saya sering lihat Bu Elisa, Bu Eni, Bu Kori itu menyebutkan nama-nama anak. Jadi tidak Mas, tidak Dek, tidak kamu tidak, langsung nama. Kenapa? Ketika anak itu mendengar nama dia disebutkan, pasti mereka akan tersentuh hatinya. Dari situ kita akan sedikit banyak bisa mengajak mereka untuk berdiskusi lebih banyak atau berinteraksi lebih lagi. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini apa? Nanti mungkin anak-anak bisa merasa seandainya gurunya meminta, ayo berdiskusi. Ketika sampai anak bisa ngomong di depan kelas yang sebelumnya tidak bisa ngomong, nah itu mereka secara tidak langsung akan, oh saya bisa membuat guru saya memanggil saya ke sini, berarti saya mampu. Nah ini adalah dalam diri mereka, itu adalah suatu penguasaan diri. Kemudian kebebasan. Di sini dalam artian kebebasan bukan berarti untuk kebebasan apapun. Di sini ada kebebasan berupa budaya positif, seperti ketika mereka memberikan suatu pengertian atau memberikan pendapat. Di sini mereka bebas untuk memberikan pendapatnya tanpa ada tekanan. Ini yang dimaksud seperti itu. Dan di sini ada motivasi perilaku manusia. Motivasi itu pasti ada dari internal sama eksternal. Jadi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kira-kira ini eksternal atau internal nih Bapak Ibu? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Eksternal. Dari eksternal, ini mungkin sekolah ketika anak-anak masuk tidak ada anak yang memakai pakaian seadanya. Itu ketika masuk anak-anak mungkin hari Senin ketika masuk upacara ada anak-anak yang tidak memakai atau mungkin sepatunya berwarna merah. Nah mereka mungkin ada rasa takut di sini. Nah ini dari motivasi eksternal. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan ini juga sama dengan yang sebelumnya. Kemudian yang perlu kita tanamkan pada diri anak yaitu menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi mereka sadar apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang membuat mereka menjadi manusia yang bahagia, sejahtera untuk dirinya dan orang lain, mungkin sebagai bekal masa depan mereka di masyarakat, di sekolah maupun di luar sana. Nah di sini posisi kita Bapak Ibu, posisi kita sebagai guru, dan ini tidak hanya kita lakukan sendiri, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan orang tua yang sebagai pendukung. Di sini guru sebagai pendukung, jadi membuat anak terasa bahwa dia mulai melakukan kesalahan dan dia akan mendapatkan konsekuensinya sehingga mereka mendapatkan hukuman. Kemudian yang sedikit membuat rasa bersalah ini yang paling ekstrim, ini yang paling keras, jadi yang paling kasar menurut saya. Kemudian yang sedikit di sini sebagai membuat rasa bersalah. Ketika saya tadi dengar ketika masuk di kelas 5, Bu Eva bilang, apa kalian nggak kasihan sama Bu Eva? Sudah teriak-teriak. Nah itu adalah
membuat dirinya merasa bersalah. Setelah membuat mereka merasa bersalah, mereka mungkin akan diam sejenak saja, hanya sejenak mungkin. Kalau tidak ada motivasi dari internal itu tidak akan bertahan lama. Nah, naik lagi sebagai teman, ngobrol biasa tapi masuk mengenal ke diri anak itu masuk ke yang di teman. Kemudian yang memantau itu hanya sebatas kita paham, oh anak ini seperti ini, mungkin ada kenakalan atau kegiatan lain yang mungkin negatif yang perlu kita luruskan, tapi masih dengan kata-kata positif. Yang paling atas adalah sebagai manajer. Kita dulu sebagai manajer pasti sedikit banyaknya akan menguasai kelas. Ketika kita berada di posisi paling atas sebagai manajer, kita akan menguasai kelas, entah di kelas atau di dalam diri anak itu nanti kita akan dapatkan. Dan di sini sebagai guru tidak mungkin akan sama dalam cara mengajarnya, pasti punya gaya sendiri-sendiri. Setiap guru punya motivasi sendiri, setiap guru punya gaya mengajar sendiri, gaya ngomong sendiri, atau sumber-sumber belajar sendiri. Seperti saya dari Bu Eni belajar banyak hal, entah itu apapun saya lihat dari Bu Eni itu suka hal-hal yang baru. Dan di sini saya belajar banyak tanpa Bapak Ibu ketahui, mohon maaf, tanpa Bapak Ibu ketahui saya telah mencuri ilmu. Jadi Bapak Ibu tidak sadar saya setiap masuk kelas saya mencuri banyak ilmu. Tapi alhamdulillahnya itu semua bisa berguna untuk saya dan insya Allah nanti akan saya terapkan seperti yang Bapak Ibu ajarkan kepada saya secara tidak langsung. Lihat ini sering nangis Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu aku malu kan? Ya, setiap guru itu kita mungkin Bapak Ibu macamnya kita mungkin sih tapi mungkin ya menanggapi kalau saya tidak sanggup. Bagaimana mungkin bukan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ini saat siang ini saya kelas sendiri, maka sedikit saya bisa menanggapi ini. Yang pertama, kalau kita pandang secara rasional atau secara nyata saja, sikap guru seperti itu bukan tidak baik, tapi kurang tepat. Saya sendiri yang tahu teman sudah pensiun yang namanya guru. Kalau anak yang tidak masuk, pasti saya tanyakan kenapa kemarin tidak masuk. Seharusnya seperti itu yang harus guru tanyakan. Jadi tidak bisa istilahnya sifat galak. Kalau sifat galak saya pun lebih galaknya seperti itu. Tapi yang perlu kita tanyakan kita sebagai guru, yaitu kalau setiap anak tidak masuk, ya seperti itu. Kemarin tidak masuk ada apa? 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak bisa kita tanya. Nah, kalau nanti kita menghadapi seperti itu kan kita sebagai guru merasa belum mampu menjadi guru yang terbaik. Karena apa? Kita harus mengetahui perasaan siapa? Terutama kita harus mengetahui perasaan anak-anak. Nah, untuk itu mari kita diajari ini bersama-sama untuk selalu, entah itu bertambahnya atau sedikit atau cuma dulu seperti saya, itu anggaplah. Nah, ide kita itu seperti yang ada sendiri, sehingga kalau memang anak itu salah ya dimarahin, kalau pendidikannya ya ditanya, kita tuliskan dan sehingga anak itu karakternya ya, menjadi baik. Karena sistem yang sekarang itu guru merdeka, jadi memerdekakan hak anak juga hak guru untuk mendidik dan hak anak untuk dididik. Bagaimana cara mendidik kita supaya anak itu bisa mencintai kita? Biasanya
2,8 bulan, 2 tahun 8 bulan sudah selesai. Tapi yang kita kenal ini adalah guru SD, maka kita sebagai guru, marilah kita bersama-sama menjadi anak-anak supaya menjadi anak yang terus terang berkata, berperilaku, berkata, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan maaf. Terima kasih Bu. Tidak sanggup Bu saya ngomong Bu. Karena apa yang terjadi pada saya? Ya, mungkin dari Bapak mungkin dari PPG mungkin ada yang disampaikan. Ya, karena ini saya setiap kali ini seperti pengalaman saya, jadi selalu saya merangkul. Jadi jangan sampai sebagai guru kita menyakiti hati. Jadi setiap saya masuk kelas itu, oh gaya ngajarnya Bu Elisa seperti ini, yang kelas 2 masuk, oh Bu Mari seperti ini. Ya bagus, saya curi ya Bu. Kemudian gimana Bu ini? Kadang saya mesti sempat, Bu ini gimana ya Mbak, ini gimana ya, bagus ya ya seperti itu. Saya selalu membutuhkan rekan-rekan yang luar biasa untuk berpartner dalam bekerja, terutama dalam waktu yang banyak sekali, yang hampir setengah hari kita berada, lebih dari setengah hari apa ya, sampai jam 4 kita masih bersama. Ya ampun, mungkin ada sebagian yang orang lain tetap orang lain, tapi bagi saya tidak. Tetap saya mencintai Bapak Ibu semua yang di sini, luar biasa. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Suatu saat kalau ada apapun, tolong saya didengarkan. Jadi tidak apa-apa panjenengan meminta tolong saya apapun, insya Allah kalau saya mampu saya pasti kerjakan. Tidak ada rasa tidak untuk saya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Bimbingan panjenengan semuanya sudah mengajarkan saya semuanya. Ini kayak kata-kata terpisahan gitu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelek itu berasal dari saya. Semoga saya bisa ke depannya lebih baik. Bapak Ibu diberikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang melimpah, anaknya sehat semuanya, suami juga sehat, melimpah-limpah rezeki. Semoga Allah melancarkan semua apa yang Bapak Ibu